Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Renungan kita pada hari ini diambil dari Ester pasal yang pertama ayat 16 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Demikianlah Ester dibawa masuk menghadap Raja Ahasiweros ke dalam istananya pada bulan yang ke-10, yakni bulan Tebet, pada tahun yang ke-7 dalam pemerintahan Baginda. Maka Ester dikasihi oleh Baginda lebih daripada semua perempuan lain, dan ia beroleh sayang dan kasih Baginda lebih daripada semua anak dara lain, sehingga Baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu ganti Wasti. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita merasa Allah diam? Kita berdoa, menunggu, berharap, tetapi seolah-olah tidak ada jawaban. Kitab Ester mengajarkan kepada kita bahwa diamnya Allah tidak berarti Allah tidak bekerja. Dalam Ester pasal 1 dan 2 ada sesuatu yang unik. Nama Allah tidak disebutkan sama sekali. Tidak ada mujizat yang besar, tidak ada nabi, tidak ada suara dari sorga. Yang kita lihat hanyalah keputusan politik, kesombongan seorang raja, dan masalah di istana. Namun, justru di sanalah Allah sedang bekerja dengan tenang dan tersembunyi. Di pasal 1, Raja Ahasiweros bertindak dengan sombong dan emosi. Keputusan yang ia ambil menyebabkan Ratu Wasti disingkirkan. Dari sudut pandang manusia, ini adalah keputusan yang bodoh dan tidak adil. Tetapi Allah memakai keputusan itu untuk membuka jalan bagi Ester. Apa yang terlihat sebagai kekacauan ternyata adalah bagian dari rencana Allah. Charles Spurgeon pernah berkata, ketika engkau tidak dapat menelusuri tangan Allah, percayalah pada hatinya. Masuk ke pasal 2, kita melihat Ester, seorang gadis Yahudi yang yatim piatu, dibawa ke istana. Ester tidak memaksakan diri, tidak mencari perhatian, ia taat, rendah hati, dan bersedia dibentuk. Tuhan memberinya perkenanan di mata Hegai dan juga di mata raja. Sampai akhirnya Ester diangkat menjadi ratu. Yang menarik, pada saat itu belum ada ancaman bagi bangsa Yahudi. Bahaya belum muncul, tetapi Allah sudah lebih dahulu menempatkan Ester di posisi yang tepat. Allah sedang mempersiapkan keselamatan sebelum krisis terjadi. Dari kisah ini kita belajar bahwa Allah sering bekerja lebih dahulu daripada yang kita sadari. Ketika hidup terasa sepi dan doa belum terjawab, bisa jadi Allah sedang mengatur banyak hal di balik layar. Diam bukan berarti Allah tidak peduli. Diam seringkali berarti Allah sedang mempersiapkan sesuatu yang besar. Apa artinya bagi kita hari ini? Pertama, ketika Allah terasa diam, jangan cepat putus asa. Kedua, tetap setia di tempat di mana Tuhan menempatkan kita sekarang. Ketiga, percayalah bahwa Allah berdaulat, bahkan ketika hidup dipengaruhi oleh keputusan orang-orang yang tidak sempurna. Kitab Ester mengingatkan kita akan satu kebenaran penting. Allah mungkin tidak terlihat, tetapi ia tidak pernah berhenti bekerja. Allah mungkin tampak diam, tetapi ia tetap berdaulat. Ketika kita tidak mendengar suaranya, percayalah pada hatinya. Ketika kita tidak melihat tangannya, percayalah pada rencananya. Saudara-saudari, mungkin hari ini ada di antara kita yang sedang berada dalam masa penantian. Doa sudah dinaikkan, usaha sudah dilakukan, tetapi Allah terasa diam. Jikalau itu yang sedang kita alami, ingatlah satu hal dari kitab Ester ini. Allah tidak pernah berhenti bekerja, bahkan ketika kita tidak mendengar suaranya. Hari ini, Tuhan mengajak kita untuk merespon dengan iman. Bukan dengan mengerti semuanya, tetapi dengan mempercayakan semuanya kepadanya. Mari kita berdoa. Tuhan yang berdaulat, kami bersyukur karena firman-Mu mengingatkan kami bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Ampuni kami jika selama ini kami mengira Engkau diam dan tidak peduli. Ajari kami untuk percaya bahwa ketika kami tidak mengerti, berikan kami hati yang setia dalam masa penantian, iman yang teguh di tengah ketidakpastian, dan pengharapan yang tidak bergantung pada keadaan. Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Bekerjalah di balik layar kehidupan kami dan genapilah kehendak-Mu di dalam kami, seperti Engkau bekerja dalam hidup Ester.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.